Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aaron Khairul Ikhwan Rangkuti dari unit MTS Al-Muhajirin Pusat Purwakarta. Pada hari ini saya akan membawakan suatu dongeng bernama Legenda Roro Jonggrang. Alkisah pada suatu daerah ada yang bernama Kerajaan Prambanan. Rakyatnya pun hidup tentram dan damai. Namun, apa yang terjadi kemudian? Rakyat Prambanan diserang dan dijajah oleh pasukan dari kerajaan Pengging. Para ketentraman dan kedamaian pun terusik. Para pasukan pun kewalahan saat melawan para pasukan Pengging. Hingga akhirnya negeri Prambanan dijajah dan dikuasai oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah seorang pemimpin yang suka memerintah dengan kejam kepada rakyatnya. Siapapun yang tidak menuruti perintahku, maka akan aku berikan mereka hukuman yang berat, ucap Bandung Bondowoso kepada rakyatnya. Dia juga dikenal sebagai orang yang sakti dan mempunyai pasukan jin. Tak berapa lama dia berkuasa, dia selalu mengamati gerak-gerik dari seorang putri dari kerajaan Prambanan yang bernama Roro Jonggrang. Cantiknya putri itu. Aku ingin dia menjadi permaisuriku, ucap Bandung Bondowoso dalam hatinya. Hingga esok harinya dia pun mendatangi Roro Jonggrang dan berkata, "Kau sangat cantik jelita, maukah kau menjadi permaisuriku?" ucap Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun tersentak dan kaget mendengar perkataan Bandung Bondowoso. Lelaki ini lancang sekali. Belum juga kenal denganku sudah mengajak diriku untuk menjadi permaisurinya, ucap Roro Jonggrang dalam hatinya. Ia pun bingung. Wah, apa yang harus aku lakukan? Ucapnya juga dalam hati. Karena kalau dia tidak menuruti permintaan Bandung Bondowoso, maka Bandung Bondowoso akan sangat marah besar dan bisa berpotensi membahayakan keluarganya serta rakyat Prambanan. Hingga akhirnya dia mempunyai suatu ide yang ada di otaknya. Dan dia pun berkata kepada Bandung Bondowoso, "Oke, aku akan menuruti permintaanmu, tetapi dengan satu syarat," ucap Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. "Apa syaratmu itu? Ingin harta berlimpah atau kerajaan yang megah?" ucap Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. "Bukan itu," kata Roro Jonggrang dengan lantang. "Aku ingin kau membuatkan 1000 candi untuk diriku," kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. 1000 candi? Ucap Bandung Bondowoso dengan sangat kaget. "Ya, aku ingin kau membuatnya dengan jangka waktu 1 hari 1 malam pada hari ini juga," ucap Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun kaget dan heran dengan syarat dari Roro Jonggrang. Bibirnya bergetar menahan emosi dan amarah yang sudah dia tahan di dalam dirinya. Hingga akhirnya tanpa berpikir lama, dia pun menyetujui permintaan tersebut. Dia pun berpikir menerus di dalam pikirannya. Hingga akhirnya dia menanyakan kepada para penasihatnya untuk apa yang harus dia lakukan. Saya percaya Tuanku bisa membuat candi dalam 1 hari ini dengan bantuan para jin, ucap salah satu penasihatnya. "Betul juga usulanmu. Baiklah, siapkan peralatan semuanya sekarang juga," ucap Bandung Bondowoso kepada para penasihatnya. Tak lama kemudian, dia pun langsung berdiri di depan altar batu. Di tengah-tengahnya, dia membentangkan kedua tangannya dengan sangat lebar. "Para pasukan jin, bantulah aku," teriaknya dengan lantang. Dan kemudian langit pun menjadi gelap, suara angin menderu-deru, dan langsung muncullah para pasukan jin. "Apa yang harus kami lakukan untukmu, Tuan?" ucap para jin dengan sangat sopan dan santun kepada Bandung Bondowoso. "Aku ingin kalian semua membantuku dalam membuat 1000 candi pada malam ini sekarang juga," ucap Bandung Bondowoso para pasukan jin. Tak lama kemudian, para pasukan pun langsung berpergian ke sana, ke sini, kemari, ke sini. Tak lama kemudian, dan menakjubkannya, candi pun langsung
terbuat banyak pada malam itu juga. Dari kejauhan, Roro Jonggrang mengamati dari kejauhan. Dia pun sangat bingung dan panik. Apa yang harus aku lakukan? Mereka telah membuatkan candi untukku, ucapnya dengan sangat panik. Hingga akhirnya dia mengumpulkan para dayang-dayang di kerajaannya dan menyuruh mereka untuk mengumpulkan jerami. Cepat bakar jerami-jerami itu sekarang juga, ucapnya kepada para dayang. Dan ada beberapa bagian yang menumbuk-numbuk, dung, 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 dan hingga keluarnya suatu cahaya kemerahan yang memancar ke langit, sehingga langit pun menjadi seperti fajar yang sedang menyingsing. Para pasukan jin pun mengira fajar sudah menyingsing pada hari itu juga. Lihat, ada matahari sudah mau terbit, ucap salah satu jin. Kita harus pergi dari sini sebelum tubuh kita terhanguskan oleh matahari, ucap salah satu jin yang lainnya. Tak lama kemudian, para jin pun langsung berlari berhamburan ke sana ke sini dan mereka pun meninggalkan tempat. Bandung Bondowoso pun langsung panik dan bingung kenapa para jin malah pergi. Hingga keesokan harinya, Bandung Bondowoso pun mengajak Roro Jonggrang untuk datang ke tempat candi telah dibuat. Aku telah membuatkan candi yang kau minta. Ini semua candi untukmu, ucap Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun langsung menghitung semua candi dan ternyata semua candi itu hanya berjumlah 999 buah. Jumlahnya kurang satu, ucap Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Berarti Tuan telah gagal memenuhi persyaratan dari saya. Saya minta maaf, ucap Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun kaget dan tidak percaya dengan hal itu. Tidak mungkin, ucapnya dengan sangat marah. Oh begitu, kau saja yang melengkapinya, ucap Bandung Bondowoso dengan sambil menunjuk kepada Roro Jonggrang. Ajaibnya, Roro Jonggrang pun berubah menjadi patung batu dan dikenallah sebagai Candi Prambanan yang terletak di daerah Prambanan, Jawa Tengah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.